Halo adik-adik, bagaimana kabar? Jumpa lagi di pelajaran agama Katolik. Hari ini kita memasuki pelajaran yang keempat, yaitu suara hati. Namun sebelumnya marilah kita berdoa mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh Kudus, terima kasih atas berkat MU dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, hembuslah roh MU ke dalam diri kami agar kami mampu memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Semoga Engkau sebagai guru sejati kami, selalu membimbing dan menuntun kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik adik-adik, mari kita lanjutkan dengan pelajaran kita yang keempat, yaitu suara hati. Ada yang tahu apa arti suara hati? Ya benar. Suara hati adalah kesadaran moral dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran moral maksudnya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Suara hati disebut sebagai corong Allah dan tempat seseorang berdiam diri bersama Allah. Itu sebabnya suara hati sering disebut nurani atau sanubari. Sifat-sifat suara hati adalah sebagai berikut. 1. Objektif dan jujur. Suara hati selalu jujur. Jika kita merasa sakit dan sedih, suara hati membuat suasana hati kita sakit dan sedih. Jika merasa sukacita, suara hati memberitahukan bahwa itu indah. Suara hati melihat apa adanya sesuatu atau objek, maka disebut objektif. Sifat suara hati yang kedua adalah normative. Suara hati merupakan cerminan dari norma-norma yang ada di masyarakat. Suara hati benar bila mengikuti norma dan salah bila melanggar norma. Misalnya, suara hati akan melarang kita untuk mencuri, karena mencuri merugikan orang lain dan melanggar norma. Sifat suara hati yang ketiga adalah tulus dan tanpa pamrih. Suara hati pada dasarnya tidak mengharapkan imbalan dari perbuatan kita. Dia bekerja melayani kita dengan tulus. Pokok yang kedua adalah proses terbentuknya suara hati. Suara hati adalah alat komunikasi dari Tuhan kepada setiap pribadi manusia. Melalui suara hatinya, Allah membimbing tiap pribadi untuk hanya melakukan perbuat baik dan benar dan terbaik atau terbenar. Maka suara hati adalah pedoman atau norma untuk menilai setiap tindakan manusia. Awalnya orang tua, masyarakat, teman, sekolah, negara, agama, dan pengalaman hidup memasukkan banyak program ke dalam benak kita. Mereka menginstal hal-hal baik dan positif, lalu menurut akal budi dan pengalaman kita sendiri program-program ternyata baik. Maka diterima dan disimpan dan lalu membentuk suara hati. Maka selanjutnya ketika kita melakukan hal yang sesuai dengan data yang telah tersimpan itu, maka suara hati akan menerima. Namun jika sebaliknya, suara hati akan menolak, membuat kita merasa tidak nyaman. Misalnya, seorang anak yang selalu diajari untuk berdoa dan ke gereja tiap minggu, akan merasa tidak nyaman dan ragu bila ada teman yang mengajak ke tempat lain pada hari Minggu. Pokok yang ketiga adalah fungsi dan cara kerja suara hati. Pertama, suara hati berfungsi sebagai indeks atau petunjuk atau guru, yang memberi petunjuk atau pengetahuan keputusan-keputusan yang akan dipilih, dan resiko-resiko yang bakal terjadi. Indeks memberikan pengetahuan tentang fakta yang sedang dihadapi. Fungsi dan cara kerja suara hati yang kedua adalah fudes atau hakim yang bertugas memutuskan. Setelah data yang dibutuhkan lengkap, atau masih ambigu, hakim lalu memutuskan salah satu dari pilihan-pilihan yang ada. Fungsi dan cara kerja suara hati yang ketiga adalah findes atau juri yang berfungsi sebagai penghukum. Setelah diputuskan, suara hati menilai keputusan tersebut. Jika keputusan itu sesuai dengan norma yang telah terinstal, maka dia akan memberikan rasa bangga, gembira, damai atau sukacita. Jika sebaliknya, suara hati membuat kita tidak nyaman, takut, menyesal atau bersedih. Pokok yang keempat adalah suara hati suara Tuhan. Apakah suara hati suara Tuhan? Namun mengapa kita sering keliru memutuskan sesuatu, padahal Tuhan tidak pernah keliru? Dalam keadaan asalinya suara hati adalah suara Tuhan, atau alat untuk Tuhan bersuara. Namun dalam pertumbuhan kita sebagai manusia, alat ini sering dikotori oleh pengaruh lain dalam hidup kita dan sadar atau tidak, kita setuju pula untuk menyimpannya dalam hati. Pokok yang kelima adalah penyebab kekeliruan suara hati. Suara hati yang keliru dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidaktahuan, kurangnya pendidikan moral, atau pengaruh lingkungan yang buruk. Meskipun suara hati berasal dari Allah dan pada dasarnya baik, manusia dapat keliru dalam menafsirkannya karena berbagai alasan.
Penyebab yang pertama adalah ketidaktahuan yang tak terhindari atau invincible ignorance. Ini adalah ketidaktahuan yang tidak dapat diatasi oleh orang tersebut, meskipun ia telah berusaha untuk mencari tahu yang benar. Dalam situasi ini, orang tersebut tidak bersalah karena ia tidak tahu bahwa tindakannya salah. Penyebab kelirunya suara hati yang kedua adalah ketidaktahuan yang dapat diatasi atau vincible ignorance. Ini adalah ketidaktahuan yang disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya usaha untuk mencari tahu yang benar. Orang yang bersangkutan bertanggung jawab atas ketidaktahuannya dan atas tindakan yang diambil berdasarkan suara hati yang keliru. Penyebab kelirunya suara hati yang ketiga adalah pengaruh lingkungan dan pendidikan yang buruk. Lingkungan tempat seseorang dibesarkan dan pendidikan moral yang diterimanya dapat membentuk cara seseorang memahami baik dan buruk. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat atau menerima ajaran moral yang salah, suara hatinya bisa keliru. Pokok yang keenam adalah membina suara hati. Pertama, memperluas wawasan pengetahuan dan kebijaksanaan dengan cara belajar, mendengar pendapat orang tua yang berpengalaman, membaca informasi baru. Kedua, memiliki banyak waktu tenang, berdoa, merenung, retret, atau membaca kitab suci. Ketiga, setia pada hal-hal yang baik dan positif walau kadang sulit dan menyakitkan. Dan terakhir, segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma umum. Lalu menginstal ulang suara hati, akal budi dengan perbuatan-perbuatan baik. Pokok yang ketujuh adalah manusia adalah makhluk otonom. Otonomi manusia tidak berarti kebebasan mutlak tanpa batas. Manusia memiliki kebebasan untuk membuat pilihan, tetapi pilihan tersebut harus selaras dengan kehendak Allah dan kebaikan bersama. Kebebasan bisa berarti bebas dari berbagai pengaruh dari luar berupa ancaman, tekanan, rangsangan dan lain sebagainya. Kebebasan juga bisa berarti bebas untuk bertindak berdasarkan dorongan dari dalam hatinya dan kesadarannya sebagai manusia. Karena akal budi dan perasaannya, manusia otomatis memiliki kebebasan. Karena kebebasannya ini tiap pribadi menjadi otonom, mandiri, menjadi panglima atas dirinya sendiri. Dia bebas menentukan arah hidupnya sendiri. Namun juga mesti bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Maka kebebasan harus selaras dengan hukum moral di dalam suara hatinya dan norma-norma umum masyarakat. Tidak ada kebebasan mutlak, itu memang takdirnya. Tiap pribadi hanya bisa lahir di suatu tempat, dari orang yang satu, dan hanya bisa berada di satu tempat. Kebebasan baru benar-benar bebas ketika seseorang mengikuti aturan hukum moral dalam hatinya dan norma umum dalam masyarakat. Maka kata Santo Paulus, jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Batas dari kebebasan diri adalah hukum moral. Batasan kebebasan dalam masyarakat adalah kebebasan sesama atau norma masyarakat. Seberapapun kebebasan tiap orang mestilah ingat untuk bertindak sebagai manusia yang mulia dan terhormat, manusia yang di dalamnya Roh Kudus tinggal. Kebebasan sejati menurut Gaudium et Spes artikel 17 adalah ketika manusia bertindak secara mulia sebagai gambar Allah dalam dirinya. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Untuk mendalami pelajaran tentang suara hati, jawablah pertanyaan di bawah ini. Jelaskan bagaimana suara hati membantu Anda dalam menolak ajakan teman yang tidak baik, atau bagaimana suara hati menuntun Anda untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa penutup, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama pelajaran ini. Semoga kami selalu mendengarkan Engkau dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.